Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Tabah, izinkan saya Tiara Muhammad Rizky untuk melakukan presentasi tugas dengan berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk pada Proses Perakitan Handphone menggunakan metode Statistical Quality Control pada PT Satnusa Persada Tbk. Kajian pustaka 1. Konsep pengendalian kualitas. Menurut Nastiti, pengendalian kualitas menentukan ukuran, cara, dan persyaratan fungsional lain suatu produk dan merupakan manajemen untuk memperbaiki kualitas produk, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi, dan mengurangi jumlah bahan yang rusak. Menurut Nastiti juga, untuk statistik quality control, pengendalian kualitas menentukan ukuran, cara, dan persyaratan fungsional lain suatu produk dan merupakan manajemen untuk memperbaiki kualitas produk, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi, dan mengurangi jumlah bahan yang rusak. 3. Peta kendali kontrol. Peta kendali atau control chart. Peta kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan dengan cara menetapkan batas-batas kendali. Bisa dilihat rumus yang digunakan untuk batas kendali atas seperti ini. Lalu untuk rumus garis pusat atau tengah adalah seperti ini. Serta untuk rumus batas kendali bawah seperti ini. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Satnusa Persada, Kepulauan Riau. Populasi dalam penelitian ini ada jumlah penduduk yang rusak mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2019. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Data-data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel serta pendekatan statistical quality control yang terdiri dari alat statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas, antara lain check sheet, histogram, control chart, diagram Pareto, dan diagram sebab akibat. Hasil penelitian dan pembahasan. Analisis data dalam menyelesaikan permasalahan pengendalian kualitas dengan metode SQC. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Dari data observasi di lapangan mulai 1 Maret sampai 30 Maret 2019, dapat dijelaskan bahwa PT Satnusa Persada Tbk memproduksi 165.000 handphone dan total kerusakan 2.452. Kerusakan paling banyak pada perakitan handphone terdapat pada kamera sejumlah 992 dan paling sedikit pada kerusakan perakitan baterai handphone sejumlah 613. Bisa dilihat lembar pengecekannya seperti ini dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Maret 2019, jumlah produksi, jenis kerusakan baterai, mikrofon kamera, jumlah rusak. Seperti tabel ini. Lanjut, histogram. Berikut histogramnya dengan menggunakan Microsoft Excel seperti ini. Dari histogram di atas dapat dilihat jenis kerusakan yang paling sering terjadi pada perakitan kamera handphone dengan jumlah kerusakan 992. Yang kedua adalah kerusakan pada mikrofon dengan jumlah 847, dan yang ketiga adalah jumlah kerusakan terhadap baterai sekitar 613. Peta kendali. Berikut ini adalah hasil perhitungan persentase kerusakan dan tabelnya. Ini adalah cara menghitungnya. Garis tengahnya sekitar 0,0149. Batas kendalinya pun sama. Batas kendalinya pun rumusnya seperti ini dengan hasil 0,0194 untuk yang batas kendali atas, dan batas kendali bawah dengan hasil 0,0103. Berikut tabelnya hasil perhitungan CL, UCL, dan LCL. Bisa dilihat ini hasil perhitungannya. Lanjut. Ini adalah grafik peta kendalinya. Seperti ini. Uji kecukupan data. Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapat sudah cukup untuk mewakili populasi yang diamati atau belum. Ini adalah tabelnya untuk uji kecukupan data. Jumlah data pengamatan 26, jumlah data minimum N26. Jumlah data yang dapat sama besar dari jumlah data minimum, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dapat sudah cukup menggambarkan atau mewakili populasinya.
diagram Pareto. Berikut ini adalah contoh diagram Paretonya. Berdasarkan diagram Pareto menunjukkan jenis kerusakan yang terjadi adalah masalah perakitan pada kamera handphone dengan jumlah kerusakan sebanyak 992 atau 40,46. Selanjutnya, kerusakan yang kedua terjadi pada mikrofon dengan jumlah 847 atau 34,54%. Serta yang ketiga adalah kerusakan pada baterai dengan kerusakan 613 atau 25%. Berikut diagram Paretonya. Diagram sebab akibat. Ini adalah diagram sebab akibatnya. Yang pertama untuk gambar 5 jenis kerusakan baterai, gambar 6 jenis kerusakan mikrofon, gambar 7 jenis kerusakan kameranya. Berikut ini. Lanjut. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis tentang analisis pengendalian kualitas produk pada proses perakitan handphone menggunakan SQC pada PT Nusal Persat Tbk, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Dari alat pengendalian kualitas sumber pengecekan yang dimulai dari 1 Maret sampai 30 Maret dapat dijelaskan bahwa PT Nusal Persada dapat memproduksi 165.000 handphone, sedangkan total kerusakan pada perakitan mencapai 2.452. Kerusakan yang paling banyak terjadi pada kamera, mikrofon, dan baterai. Berdasarkan diagram histogram, dapat disimpulkan jenis kerusakan yang terjadi pada proses perakitan handphone adalah kerusakan kamera dengan jumlah 992 atau 40,46%. Mikrofon dengan jumlah 847 atau 34,54%. Serta kerusakan baterai dengan jumlah 613 atau 20%. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada saat perakitan handphone di saat Nusal Persat Tbk yaitu berasal dari faktor pekerja, mesin produksi, metode kerja, dan material bahan baku. Di mana terdapat tenaga kerja yang kurang fokus atau kurang teliti, metode pemasangan bahan baku yang kurang pres, bahan baku yang mudah panas, dan settingan peralatan yang kurang pas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.